wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari, mengungkap, dan menjelaskan akan pemahaman ilmu agama, ilmu ajaran agama, ilmu rohani, ilmu ajaran rohani yang dipraktekkan di alam akhirat, yang suatu persifatan kehidupan, praktek kehidupan persifatan di alam akhirat, alam metafisika, alam rahasia yang mewujud ke dunia sekarang juga menjadi kenyataan, fakta nyata, realita, wujud dan dapat dibuktikan. Karena alam akhirat, kehidupan alam akhirat yang masih rahasia, dari unsur rahasia kebesaran persifatannya diwujudkan, dinyatakan, difaktakan, dibuktikan oleh Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke dunia ini sebagai tanda kuasanya, tanda kebesarannya, tanda maha segalanya. Inilah bukti daripada kehidupan Sang Maha Rahasia yang mewujud ke dunia ini menjadi tanda akbarnya. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Pada kesempatan sore hari ini, kami mencoba mengungkap dan menjelaskan serta mempelajari akan makna arti dari suatu kata, kalimat, dan bahasa. Nah, di sini hubungannya dengan kehidupan manusia dan alam semesta ini atau dunia beserta isinya. Kehidupan ini berkaitan pula dengan ajaran agama, ilmu agama, serta berkaitan dengan unsur Tuhan, unsur persifatan Tuhan, yaitu unsur rohani dari Sang Maha Rohani. Karena unsur rohani adalah unsur persifatan kehidupan dari Sang Maha Hidup yang diwujudkan, dibuktikan, dinyatakan di dunia ini, yaitu alam semesta beserta isinya adalah, di dunia ini adalah manifestasi dari alam kehidupan rahasia metafisika, yaitu alam akhirat. Dalam kesempatan ini kami memberi judul, makna arti daripada Islam, dan sudahkah kita Islam khususnya untuk umat muslim di dunia ini. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia, umat manusia khususnya di Nusantara, kita harus mengetahui, memahami makna dari suatu kata, kalimat, dan bahasa. Karena di dunia ini, di alam fisik ini adalah alam realita, alam kenyataan, alam wujud, alam alamat daripada alam rahasia. Dunia ini adalah alamat
dunia ini adalah alamat, bukti nyata, konkret, fakta, realita dibuktikan dari alam yang tidak nyata. Seperti itu. Ya. Maka tujuan daripada hidup manusia di dunia ini harus tahu alamat, sehingga tidak kesasar atau tidak tersesat. Seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka dari kata, dari kalimat, dari bahasa Islam ini kita nyatakan, ya, kita ketahui di dunia. Seperti itu. Nah, di dunia ini kita ketahui bahwa apapun itu selalu berpasangan. Nah, jika Islam ini adalah suatu kata kalimat dan bahasa, maka kita harus dapat membuktikan, menyatakan, mewujudkan sendiri dari kata Islam tersebut. Ya. Kami akan coba menjelaskan kata Islam itu sendiri. Jadi secara etimologi bahasa, ya, Arab, bahwa kata Islam, kalimat Islam, bahasa Islam itu artinya penyerahan diri, ya, ketundukan, kepasrahan, ketaatan, ya, ya, ketundukan, kepataan, kepasrahan, ya kan, diri. Jadi taat, tunduk, patuh, pasrah. Nah, Islam itu. Nah, di sini harus tahu apa tunduk, patuh, taat, pasrah. Pada apa Islam? Nah, karena hubungannya dengan agama, ya, konteks agama dalam hal ini, ya, Islam itu berarti tunduk, patuh, taat, berserah diri pada. Nah, hubungan dengan agama berarti pada pemilik agama. Manusia yang beragama Islam, ya, di dunia ini yaitu umat manusia. Manusia yang di dunia ini berbentuk, berwujud jasmani, harus tunduk, patuh, taat, dan berserah pada Tuhan Sang Maha Rohani. Jika hubungannya dengan agama Islam tersebut, ya, bahasa Islam tersebut, jika hubungannya dengan agama, maka agama itu ada pemiliknya. Siapa? Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Islam itu menempati wadah. Bahasa Islam itu menempati wadah, bersemayam di suatu wadah, suatu tempat. Siapa? Tentunya manusia, umat muslim, ya, umat muslim, manusia yang beragama Islam. Jadi bahasa Islam, bahasa kata kalian menempati, bersemayam, ya, ada alamat bahasa itu, yaitu manusia, ya, makhluk hidup, ya, manusia. Nah, manusia ini, ya, mempunyai tugas dalam ajaran agama untuk tunduk, patuh, dan taat, serta berserah diri, karena hubungannya dengan agama. Ya, berserah diri pada siapa? Pada Tuhan. Kembali lagi, ya, saya jelaskan, Tuhan. Berarti manusianya berserah diri, tunduk, patuh, dan taat pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Rohani. Seperti itu. Nah, untuk tunduk, patuh, dan taat pada Tuhan Sang Maha Rohani berarti apa? Manusia ini pasrah, ya, taat, patuh pada aturan Tuhan, yaitu aturan agama, ajaran agama dari Sang Maha Rohani.
Nah, berarti hubungannya dengan rohani. Jadi, kita ketahui di dalam agama Islam itu, ya, dalam agama Islam itu ada dalil, ya, dalil dan hadis sebagai rujukan. Rujukan apa? Dasar, ya, petunjuk, ya, rujukan dasar petunjuk. Di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 19 dinyatakan dengan artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam, yaitu innad dina indallahil Islam. Nah, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Sedangkan makna arti etimologi dari bahasa Arab, Islam itu sendiri taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Seperti itu. Jadi, sesuai dengan wahyu firman Tuhan dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Imran ayat 19, ya, bahwa manusia yang memeluk agama Islam, ya, beragama Islam atau Muslim, itu harus tunduk, patuh, dan taat pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Rohani, ya, Sang Maha Rohani. Ya, jika tunduk, patuh, taat, dan berserah diri, bahasa Jawa tuh pasrah bongkoan seluruhnya. Bahasa Arab lagi ada la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali kekuasaan Dia. Artinya pasrah, tidak ada lebur, artinya lemah, seperti itu. Apanya? Nah, manusia itu jasmani. Islam itu seperti itu. Baru setelah pasrah, ya, patuh, taat, berserah diri seluruhnya apapun itu, baru nanti akan diridhoi. Baru namanya Islam. Selamat. Ya, setelah taat, patuh, berserah diri, ya, seluruhnya, seluruh jasmani dan isinya ini manusia baru diridhoi oleh Tuhan. Nah, itulah yang disebut agama. Seperti itu. Setelah manusianya pasrah, taat, patuh, berserah diri pada Tuhan lewat ajarannya, lewat aturannya, ya, manusia itu berserah diri sampai la haula wala quwata illa billah, tiada dan ya, seperti itu, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa, baru nanti akan diridhoi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Rohani. Seperti itu. Seluruh kehidupannya, aktivitasnya, keinginannya, ya, hal-hal lain seluruhnya itu hanya Tuhan, hanya menuju Tuhan, hanya ingat Tuhan, hanya pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Bukan keinginan manusia, bukan kehendak manusia, tapi semuanya itu full, totalitas, ya, dipasrahkan, diserahkan, ya, semuanya kepada Tuhan. Semua adalah kehendaknya, kuasanya, ya, dan sebagainya. Manusia tidak punya pilihan apapun. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut Islam, pasrah, patut, taat, berserah diri, ya, baru nanti akan diridhoi, baru akan selamat. Seperti itu. Nah, Islam ini berarti adalah suatu kata bahasa yang mewujud pada suatu wujud, tempat, alamat, ya, manusia. Nah, jasmani berarti ada wujudnya. Islam itu di dunia ada bendanya, ada alamatnya, ada wujudnya, dapat dibuktikan, dinyatakan, dilihat. Nah,
seperti itu, dapat dirasakan. Itu manusia, jasmaninya itu. Islam hubungannya jasmani atau wujud, seperti itu ya. Pasrahan, apa yang pasrah? Nah, manusia kan kita disebut manusia, manusianya taat dan patuh, berserah diri pada Tuhan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Rohani. Ya, manusia seperti itu. Hamba seperti itu. Manusia dan hamba. Nah, hubungannya dengan agama berarti seluruh manusia sedunia. Ya, Islam sendiri menempat kata kalimat bahasa ya yang menempati suatu wujud wadah sebagai tanda bukti kenyataan dan dapat dibuktikan, yaitu menempati wadah manusia, wujud manusia, benda jasmani ini ya pada manusia. Berarti hubungannya dengan lahir. Apa itu? Jasad, fisik atau fisika di dunia ini. Berarti berhubungannya dengan dunia. Maka di dalam rukun Islam, ya, saudara-saudaraku umat Islam nih, pahami. Maka di dalam rukun Islam ada 5 perkara sesuai dengan hadis Bukhari. Ya, Islam itu sesuai dengan hadis Bukhari adalah bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, itu hubungannya dengan jasmani manusia. Karena di alam dunia, alam wujud, alam fisik, alam fisika, realita, kenyataan. Jadi Islam itu dapat dibuktikan, dinyatakan, ada alamatnya, wujud, harus diketahui, terkoneksi oleh panca indera manusia. Kalau tidak, maka ada yang salah dalam pemahaman agama Islam atau Islam itu sendiri. Ya. Bersahadat. Nah, bersahadat harus membuktikan, menyatakan, mewujudkan ada alamat dari wujud tersebut. Ya, terkoneksi, berhubungan, terhubung dengan panca indera manusia. Karena Islam sendiri itu adalah menyatakan bentuk wujud kenyataan di dunia. Ya, hubungannya dengan wujud. Tadi Islam menempati wadah yaitu jasmani manusia, manusia yang beragama Islam. Ya, ada bentuknya, ada wujudnya, dan dapat dibuktikan, dapat dilihat, dapat terkoneksi, berinteraksi, berhubungan. Nah, pahami kembali kepada Islam sesuai dengan tadi yang saya sebutkan hadis Nabi dari Bukhari, Muslim, bahwa ya Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji atau haji. Nah, bersahadat atau membaca 2 kalimat syahadat karena hubungannya dengan arti Islam, makna Islam, kata kalimat bahasa Islam di dunia ini harus diwujudkan, dibuktikan, dinyatakan, diketahui. Ya. Arti Islam bersyahadat, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, untuk umat Islam pahami ya, pelan-pelan. Yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi dalam bentuk wujud tadi. Islam itu manusia menempati wadah jasmani ya. Berarti akunya manusia dulu. Karena di dunia ini aku bersaksi. Ya, Islam itu adalah menyatakan bentuk wujud fisik. Ya, wujud bentuk fisik nyata, realita ada dan dapat dibuktikan. Artinya hubungannya dengan dunia. Ya, di dunia ini semuanya fisik, wujud, nyata, ada alamatnya. Jadi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Akunya manusia. Bersaksi. Bersaksi artinya kata kerja pada saat itu. Akunya manusia pada saat itu ya. Bersaksi itu fi'il sifat ya, fi'il mudhari
yang kata kerja bersaksi artinya menyaksikan. Ada yang disaksikan. Disaksikan oleh apa? Mata, kepala. Artinya panca indera manusia melalui mata. Bersaksi itu ya oleh panca indera manusia atau jasmani ini ya disaksikan, ya melihat, dilihat. Ada yang dilihat. Ya, apa? Bentuk, wujud karena dunia fisik. Yang melihat apa? Mata, panca indera manusia. Seperti itu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Berarti yang kita ketahui, yang kita lihat, yang kita tunjuk, ya wujud itu tidak ada. Dia bukan Tuhan. Ya, selain Allah, artinya di balik wujud yang kita saksikan itu bukanlah Tuhan. Seperti itu. Tuhan yang di mana? Tuhan yang di arsy. Tuhan yang laisa kamislihi syai'un. Siapa itu sebutan Islam? Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita lihat, ya, yang kita lihat dalam dua kalimat syahadat itu yang kita saksikan itu oleh panca indera kita manusia, yang kita lihat dengan mata, kita menyaksikan dan ada yang disaksikan, itu bukan Tuhan. Ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan di balik dia. Selain di balik dia Allah subhanahu wa ta'ala yang kita saksikan. Di balik wujud yang kita saksikan itu. Syahadat pertama. Penyaksian yang pertama. Ya. Allah yang di laisa kamislihi syai'un. Yang di arsy. Yang bersemayam. Ya. Di alamnya. Ya awalu. Ya akhiru, tiada awal, tiada akhir. Seperti itu. Dan kalimat yang kedua, syahadat Rasul. Itu nyambung dari kalimat atau syahadat tauhid tadi yang pertama, itu nyambung, dan itu nyambung, dan itu adalah hubungannya, ada hubungan dengan kalimat yang pertama, syahadat tauhid, ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Artinya tadi yang kita saksikan awal tadi, ya, yang pertama di syahadat tauhid tadi, itu dia bukan Allah, ya. Yang kedua itu aku bersaksi, yang tadi yang kita saksikan yang kita syahadat awal itu utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Nah, ini dimensional kalimat ini, bahasa ini, kata ini. Dimensional apa? Yang kita saksikan oleh panca indera manusia, mata, ya, wujud tersebut, benda tersebut, fakta nyata itu adalah alam fisika, alam dunia, ya. Yang wujud tadi, yaitu bukan Tuhan, bukan Allah. Dan yang kita saksikan tadi, kalimat syahadat yang pertama adalah utusan Allah. Berarti ada wujud, ya, ada bentuk, ada alamat, ada orientasi kita pada yang kita sebut tadi, ya. Ada visual kita yang mewujud. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi yang kita saksikan adalah Muhammad utusan Allah. Nah, di dunia ini harus ada wujudnya. Ya. Jadi dua kalimat syahadat itu bersaksi, harus ada yang disaksikan dan menyaksikan. Yang kita saksikan wujud, ada alamatnya, ada bentuknya, ya, oleh panca indera kita. Baru clear, baru sempurna. Seperti itu. Dari kata, kalimat, bahasa tersebut. Tidak hanya sebatas ucapan. Kalau hanya sebatas ucapan tidak dapat membuktikan, itu masih ragu-ragu, remang-remang, semu. Ya. Sedangkan kata, kalimat, bahasa di dunia ini harus dapat dibuktikan, dinyatakan, mewujud, ada alamatnya. Seperti itu. Contoh gelas. Bahasa, kata, kalimat tuh gelas. Di dunia ini harus ada buktinya. Fakta nyata, realita mewujud. Seperti itu.
Pahami ya saudara-saudaraku. Nah itu sama dengan Islam. Islam itu ya harus mewujud. Karena hubungannya dengan agama, agama ya dipraktekkan, diperbuat oleh manusia. Berarti Islam itu menempati wadah wujud siapa? Seorang manusia yang memeluk ajaran agama. Agama apa? Agama Islam. Seperti itu. Nah, dalam Islam ada rukun syarat. Syaratnya kalau Islam itu 5 sesuai dengan hadis Nabi dari Bukhari wa Muslim. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. Hubungannya dengan fisik ini, wujud ini. Islam itu hubungannya dengan wujud fisik, nyata, realita di dunia. Nah, bersyahadat berarti harus fisik ketemu, wujud ketemu, nyata, realita, dan dapat dibuktikan. Kalau syahadatnya tidak bisa membuktikan, menyatakan wujud dan ada alamatnya, berarti syahadatnya tidak sempurna. Rukun syarat daripada Islam itu bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. Hubungannya dunia itu semua tuh, paham ya? Tadi itu semuanya hubungannya dunia, berarti fisik, nyata, fisika, realita, dan dapat dibuktikan. Harus berhubungan, terkoneksi, tersambung, terhubung lewat fisik to fisik, lewat panca indera dinyatakan. Agar apa? Konkret, nyata, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak hayalita. Syahadat kalau tidak dibuktikan, dinyatakan realita wujud di dunia ini, berarti hayalita, hanya ucapan saja, hanya kata-kata saja. Syahadat itu kita membuktikan, bukan kembali pada diri ya, pahami ya. Ada manusia atau orang-orang yang menyatakan syahadat itu menyatakan diri, bukan. Menyaksikan berarti di luar diri, menyaksikan di luar diri. Bukti bahwa dia bukan Allah, tapi dia utusan Allah yang kita lihat, yang kita tunjuk. Itu syahadat itu dalam sholat menunjuk. Jadi bukan menunjuk ke dalam diri. Pahami ya, para tokoh-tokoh agama, pemilik ilmu, pemahaman ilmu, seluruh agama dan keyakinan, bukan menunjuk kembali ya. Bahasa tunjuk dalam syahadat itu bukan menunjuk kembali pada diri, tapi menunjuk di depan itu. Ya, menunjuk, kalimat petunjuk. Syahadat itu menunjuk, menyatakan, ada yang ditunjuk, ada yang dilihat, ada yang dibuktikan, seperti itu. Nah, kemudian dari syahadat itu kita harus membuktikan, menyatakan, merealisasikan, berhubungan, ya, terhubung, terkoneksi oleh kita yang menyatakan dan melihat. Jika tidak, berarti syahadatnya belum sempurna, belum sah. Ya, jika syahadatnya belum sah, yang namanya umat Islam, ya, dia belum sempurna, maka belum dinyatakan Islam. Itu baru syahadat. Zakat, ya, sholat. Sholat itu ya dari kata sholat, salat, ya, solu. Sesungguhnya kalimat itu hakikatnya dari bahasa Arab, ya, etimologi, ya, itu ada hubungan solu, solawat, salat, sholat, itu ada hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Nabi. Kalau bersolawat ada hubungan, terhubung, nyambung. Kalau di dunia berarti ada wujud. Sholat itu hubungan, terhubung, nyambung. Jika dalam ajaran agama Islam itu sholat itu disebut ibadah, menghadap, berhubungan dengan Tuhan, harus nyambung kau pada sholat, harus terhubung kau pada saat sholat, bertemu, lebur bersama Tuhan, seperti itu. Namanya khusyuk, namanya mi'raj. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kata Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Kalau sholat tidak mi'raj, tidak berhubung, tidak bertemu, tidak nyambung, bukan sholat namanya. Apa itu? Praktek, ya, praktek ajaran agama
secara teori, yang dipraktekkan masih batasan dunia, belum terhubung, belum nyambung dengan Tuhan di maha akhirat. Baru batasan dunia. Kalau masih batasan ini berarti tidak terhubung dengan Tuhan, tidak nyambung, bukan disebut ibadah. Akan hasil nanti sholat tersebut. Pahami ya, pahami saudara-saudaraku umat Muslim. Tidak main-main dalam hal ini, karena ini hubungan dengan Tuhan. Agama itu hubungannya dengan pemilik agama, berarti dengan Tuhan, dengan Allah. Tidak bisa disembar, sudahlah saya sholat begini aja, sudahlah saya ibadah. Tidak bisa seperti itu. Itu sama aja kita menyembarangi ya, artinya sembarangan, atau meremehkan siapa? Kalau sholat itu tidak terhubung, meremehkan Tuhan. Maka fawailul lil musallin. Nah, itu ancamannya. Sudah sholat tapi ancamannya neraka wel, karena itu tadi tidak terhubung, tidak tersambung, asal-asalan ya, hanya mengerjakan saja ya, menggugurkan kewajiban perintah tapi tidak terhubung. Padahal sholat itu beribadah tuh hubungan ruh dengan sang maha ruh lewat guru ruh ya. Hubungan ibadah itu hubungan rohani, harus terhubung sama. Kalau tidak, pelajari lagi, ulang, cari gurunya ya. Itu baru sholat. Zakat, puasa, sampai pergi haji, masih 3 item lagi. Nah, satu saja belum sempurna, belum sah. Sholat pun tidak sempurna, tidak sampai meri'jah, tidak sampai khusyuk, tidak sampai berhubungan yang mengerjakan sholat. Berarti batal lagi sholatnya, sia-sia. Sia-sia di mana? Sia-sia terhubung dengan Tuhan. Sia-sia menjadi nilai ibadah, tidak sampai. Bahasanya ngambang ya. Ibadahnya jadi ngambang, sholatnya jadi ngambang, kebaikannya jadi ngambang, tidak sampai pada Tuhan, tidak akan dinilai sebagai amal ibadah pada Tuhan di sisi Tuhan. Ya, hanya perbuatan jasmani saja lewat akal nalar logika kita. Ini harus dipahami. Jadi Islam sendiri itu adalah bentuk kenyataan wujud dunia, menyatakan wujud dunia. Dan harus dibuktikan, dinyatakan di dunia sekarang juga. Dan dapat dibuktikan oleh siapa? Manusia yang tadi berlabel, bermerek Islam. Ya, melalui ajaran agama. Si manusia itu, kita-kita ini. Ya, pahami, renungi, dan kita kaji ulang akan ilmu ajaran. Kami menyampaikan ini kepada seluruh manusia sedunia. Ini ajaran agama ya. Jadi ajaran agama ya ajaran seluruh manusia. Agama apapun merek itu ujungnya adalah, karena agama berarti hubungannya dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Semua merek agama, arti merek agama yang berbeda-beda ini tujuannya hanya satu. Ya, mau Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Kapitayan, Kejawen, Yahudi dan sebagainya, banyak merek agama ya, yang ribuan. Maka hakikatnya dari ajaran agama itu adalah taat, patuh, pasrah, berserah diri pada Tuhan manusianya ya. Setelah taat, patuh, berserah diri pada Tuhan, semua tidak ada kehendak manusia, semua kuasa Tuhan, semua kebesaran Tuhan yang diperbuat di dunia dan kehidupan manusia di dunia ini hanya berhubungan dengan Tuhan. Itu baru namanya nanti manusia atau hamba yang selamat lewat agama dan ajarannya ya. Jadi agama itu adalah kepasrahan diri ya, ketaatan diri, kepatuhan diri ya, berserah diri full semua kepada Tuhan. Tidak ada keinginan diri seperti kemelekatan diri, seperti itu. Baru nanti selamat. Nah, baru nanti disebutannya Islam. Walaupun merek agama dunia nanti, dan baru nanti diridhoi kalau manusia itu pasrah diri, taat dan patuh ya, berserah diri semuanya full pada Tuhan, baru nanti diridhoi. Cari agama, ajaran yang bisa diridhoi Tuhan. Di mana? Yaitu ajaran yang mengajarkan ketaatan, kepatuhan, pasrah diri, tidak ada keinginan apapun ya. Nah, makhluknya ya rukun, damai dan sebagainya.
tidak ada perdebatan dan sebagainya, ya, tidak ada permasalahan. Agama bukan jadi permasalahan, baru nanti diridhoi berarti selamat mana dunia dan akhirat. Nah, selama ini kita tidak tahu itu, ya. Jadi kami bahas kali ini adalah tentang Islam dulu, tentang wujud, khususnya umat muslim, umat Islam. Namun sebetulnya pahami ya, hal ini karena hubungan dengan agama, ya, ajaran agama yang datang dari Tuhan, sama seperti merek agama-agama yang ada di dunia ini. Sebetulnya seperti itu, saudara-saudaraku, umat manusia sedunia sama, ya, karena hubungannya dengan agama dan ketuhanan sama. Mau umat muslim seperti yang tadi saya sebutkan, sama, seperti itu, tidak ada perbedaan karena Tuhannya satu, Rasulnya satu, agamanya satu, kita satu, seperti itu. Nah, ini untuk menjadi pencerahan, penjelasan, jika memang berkenan, jika memang nalar logika, masuk nalar logika manusia dan jelas memang terbukti di dunia ini, ya. Jadi agama itu di dunia harus dapat dibuktikan. Merek agama Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu, Kapitayan, Kejawen, Yahudi dan sebagainya, ya, di dunia ini harus dapat dibuktikan. Karena agama di dunia ini nyata, realita, fakta, wujud, ada alamatnya. Seperti itu. Semua kata-kata, semua kalimat bahasa di dunia ini ada wujud, ada alamat dan dapat dibuktikan. Pahami itu. Ya, untuk umat muslim, ya, Islam harus sempurna, Islam harus sah dari 5 perkara yang sudah disampaikan oleh hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim. Syahadat, sholat, zakat, puasa dan pergi haji itu wujud semua. Kau dapat buktikan, syahadatnya kau buktikan, nyatakan realita sekarang, ya, wujud. Sholat harus mewujud hubungan, zakat harus mewujud hubungan, puasa harus mewujud hubungan, pergi haji harus mewujud. Semuanya hubungannya dengan Tuhan, harus ketemu semuanya, harus mewujud semuanya di dunia. Demikian saudara-saudaraku pemahaman tentang arti Islam, ya, di dunia ini. Arti kata kalimat bahasa Islam secara etimologi bahasa Arab, secara dalil, ya, dalil rukun, dalil Islam dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 19, sungguhnya agama yang diridhoi adalah Islam. Artinya agama itu adalah berserah diri, ya kan, dari surat Al-Imran ayat 85, ya, seperti itu. Dari surat Al-Imran ayat 19 dinyatakan artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Artinya ya, tadi etimologi Islam itu tunduk, patuh, taat, berserah diri pada Tuhan. Nah, itu tadi surat baru diridhoi dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 19. Maka di surat Al-Imran ayat 53 artinya, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi. Nah, artinya begini. Di surat Al-Imran ayat 883 ini, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, artinya begini. Siapa yang tidak tunduk, patuh, taat, berserah diri pada Tuhan, nah, itu agama, itu ajaran agama, maka dia merugi di alam akhiratnya. Seperti itu, ya. Itu dalil dari surat Al-Imran ayat 85, ya. Siapa yang keluar dari agama Islam berserah diri, tunduk, patuh dan taat, ya, pasrah, itu. Siapa yang tidak pasrah, tidak taat, tidak patuh, maksudnya itu, ya, dalam beragama, siapa yang tidak taat, tidak patuh, tidak berserah diri, itu berarti bukan agama, ya, maka merugi dia walaupun kelihatannya agama. Karena agama itu hubungan manusia dengan Tuhan, harus terhubung, harus nyambung, ya. Nah, ini harus terhubung dan nyambung. Di dunianya nyambung, nanti di akhiratnya dibalik itu sesuai dengan rukun iman nanti, ya. Kami lanjutkan rukun iman nanti,
tentang iman nanti. Sekarang Islam dulu. Islam itu hubungannya dengan wujud dunia jasmani. Itu harus terhubung, itu harus nyambung, harus ada bukti nyata, realita, ada wujud semua. Kalau ini tidak terbukti, gagal Islamnya. Nah, ini belum menyangkut iman, ya. Seperti itu. Gagal Islamnya. Kalau gagal Islamnya berarti gagal agamanya. Sia-sia yang diperbuat. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia. Mari kita renungi, mari kita pahami, dan kita sadari. Ajaran agama adalah ajaran hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, jika dia maha rohani, maka di balik jasmani manusia ada unsurnya, unsur rohani. Maka itu yang harus dapat kita ketahui agar bisa terhubung dengan Sang Maha Rohani, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itulah ajaran agama. Ya, seperti itu. Harus pahami, kalau praktek, kita praktek ajaran agama, tapi tidak sampai pada Tuhan, sia-sia. Ya, sia-sia. Sudah dijelaskan, sia-sia amal perbuatan kita, kehidupan kita di dunia. Seperti itu. Semoga ini mendapat menjadi manfaat dan juga kebaikan, dan juga menjadikan ilmu. Namun jika ini tidak berkenan, ya kami tidak bermasalah atau kami tidak apa-apa. Kami hanya menyampaikan tentang pemahaman ilmu, ya, ilmu agama, bahasa Islam, kata kalimat Islam, ya, yang kami dapat dari guru kami. Ya, jika ini ilmu, maka itulah ilmu guru kami. Ya, semua yang kami sampaikan ini jika merupakan ilmu, itulah ilmu guru kami, bukan ilmu saya pribadi. Kami tidak punya apa-apa, kami tidak bisa apa, dan kami bukan siapa-siapa. Semuanya milik guru kami. Semuanya seperti itu. Terima kasih guru yang telah membimbing kami, tentang ilmu yang diajarkan kepada kami. Semoga kami dapat amanah, dapat bertahan, berjuang dalam membuktikan, melaksanakan, mempraktekkan ilmu yang disampaikan oleh guru. Kami mohon syafaat, mohon pertolongan pada Tuhan Guru Mursyid. Kami, saudara-saudaraku, belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan, Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ya, ini yang kami sampaikan di medsos adalah channel Basis Cahaya Hati. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu.